samping. Lucu banget tuh landak. Ya, halo, selamat siang semua. Iya, kita udah live. Sudah go? Udah boleh mulai. Ini baru go. Kita tunggu sebentar. Kemudian, wah, duitnya banyak. Banyak duitnya. Itu pundi-pundinya. Nah, sekarang pertanyaannya, punya saya mana Kak Yunus? Pundi-pundinya. Halo Kak Tuh. Yunus, Pundi-pundinya ntar ya dipetik dulu ya dari pohonnya. Nah, lo. mohon uang ya. Dipetik. Hai. Udah masuk dah. Udah, hari ini bakal seru ya. Hari ini bakal seru. Kita sudah mendatangkan master suhu Wih, kelas tinggi dari Himalaya. Wih, dari siapa? Dari Himalaya? Dari Himalaya. Aduh. Jenggotnya mana, Adit? Jenggot suhu kita mana udah ketutup sama maskernya ya? ya udah masuk suara. Udah. Ya, suara udah masuk. Selamat siang semua. Oke, Langsung dimulai. boleh, siap. Mulai. Halo teman-teman pendengar RTI, apa kabar semuanya? Salam sehat, salam sejahtera. Hadir lagi kita bertiga. Saya Amina Chandra. Saya Yunus Hendri. Dan saya Aditya di sini yang akan menemani ruang dengar Anda nih ya dengan Iya. acara obrolan RTISI setiap hari Selasa. Oke. Nah, dan pada hari ini seru ya. Karena tadi seperti yang Kak Amina katakan, kita sudah mendatangkan Suhu suhu master. master Iya. dari Dari Himalaya. Himalaya. Waduh. Keren suhu udara. Suhu udara. Suhu Ini udara suhu hari ini master terpantau cerah apa? Guru dengan curah tertinggi. hujan berkisar. Tapi ngomong-ngomong soal cuaca, Itu memang masa sih berita, udah mulai mendingin ya. Iya, Hari iya. ini juga sudah mulai mendingin dan katanya juga ke depannya juga bakalan dingin sekali. Jadi jaketnya ya teman-teman jangan lupa Ya. selalu dikenakan agar tidak kedinginan. Ya, selimut, jaket, Betul. baju pelengkap, baju penghangat. Betul, Oke? betul. Dikeluarkan. Iya. Hari ini kita ada yang spesial. Kita Iya. sudah mengundang suhu kita untuk datang. Mhm. Jadi bagi teman-teman, Suhu kita di hari udara ini ya. ada permainan ya. Ada Jadi permainan. jangan lupa Apa itu? di-share. Di-share. Di-share Oke. sebanyak mungkin biar Mhm. teman-teman juga bisa ikut bermain. Mhm. Hari ini kita juga akan memberikan teman-teman satu ujian yang gampang-gampang asik Aha. adalah psikologi. Psikologi. Saat kamu marah, seperti judul quotes yang udah diberikan Adit tadi ya. Mhm, Saat betul. kamu marah, kamu itu mirip dengan binatang apa? Harimau. Harimau. Waduh. Udah tahu. Oh, ada harimau nih ya Ada berarti. harimau ya. Padahal asal nyebut ya teman-teman ya. Kalau tikus ada? Tikus nggak ada. Gitu. ada. Oh, bukan ya. Ada Sejenisnya kali ya. Ada Oke. kucing, Oh. ada harimau, Ada apa lagi? ada landak. Ada landak. Nah, pokoknya ikutin acara kita sampai selesai. Oke. Oke, jadi di hari ini kita bakal seperti ini ya, seperti kayak main kuis begitu. Yes. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini nih, Iya. ya ketika Anda menjawab, kemudian kumpulkan poinnya, kemudian nanti ditambah, diakumulasikan, nanti kita akan umumkan ini Iya. berdasarkan hewan-hewan apa Anda. Iya. Oke. Contohnya gimana ini? Pertanyaan gitu Oke, ya. Enak pertanyaan ya kita mulai dari pertanyaan pertama. Jadi Oke. teman-teman juga bisa sambil siapkan pulpen dan kertas untuk mencatat Oh. jumlah poin yang sudah kalian dapatkan itu berapa. Nanti Oke. kita baru lihat karakter kamu saat galau, saat marah itu seperti apa nih. Oke. 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 Mhm. Nah, Jadi yang pertanyaan yang pertama itu Mm-mm. saat bagaimana kamu itu mendeskripsikan kehidupan kamu. Mendeskripsikan kehidupan Kehidupan kamu. saya. Ya. Oke. Yang pertama itu 幸福快乐, 幸福快乐, bahagia. bahagia dan happy. Oke. Oke, itu poinnya satu. Oke. Satu poin. Itu satu poin. Yang jawaban kedua, Hmm. 平平淡淡, biasa-biasa saja. Oke, tabar gitu ya, hambar. Iya, hambar. Oke. 3 poinnya. Oke. Yang C Oke. itu adalah galau, Galau. kesedihan, Tidak Kesedihan. pasti ya. murung diri. Oke. Oke. Itu poinnya 5. Betul. Oke. Poin yang D Yang- itu adalah tidak ada cinta, Waduh. tidak ada harapan. Waduh. Poinnya 7 nih. Suram ya. Kita nggak tahu ya, makin besar poinnya itu makin bagus apa nggak tahu. Oke. Yang penting teman-teman ikutin deh Mhm. kuis kita di hari ini. Terus kalau misalnya A itu bahagia, happy, poinnya 1. Oke. Nah, yang kedua hidup saya tawar, 3. 3 poinnya. 3. Hidup saya galau, poinnya 5. Oke, kalau Hidup gitu. saya tidak ada cinta, tidak ada harapan, poinnya 7. Oke.
Kalau Oke. gitu langsung pilih saya hambar 3 katakanlah ya. Tiga. Boleh ya, berapa tiga. ya totalnya ya? Oke, masuk ke Pertanyaan kedua nih ya. Pertanyaan kedua katanya, ketika Anda ini berhadapan dengan tekanan yang begitu besar dalam kehidupan Anda akan memilih untuk tetap tegar, untuk tetap hidup ya. Nah, ini apa alasannya Anda memilih untuk tetap tegar? Yang pertama adalah karena Anda takut mati. takut mati. Ya, jadi itu poinnya 7 ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah karena ada tanggung jawab yang belum Anda selesaikan ya. Jadi itu poinnya ada 5. 5. Oke, yang ketiga adalah karena hal-hal yang menyenangkan itu pasti akan lebih besar dari hal-hal yang menyedihkan. Oke. Itu poinnya 3. Hmm. Yang keempat adalah dan lain-lain. Dan lain-lain. Nilainya 1. Hmm. Ayo Ayo kumpulkan. kumpulkan poinnya ya. Ini kayak lagi kumpulkan poin Poin, berhadiah habis itu bisa gitu. tukar dengan sepeda gitu Iya, ya. ini Kamu dapat Jangan lupa sepeda di-share ya, biar makin seru ya, makin Biar banyak tahu yang ya bermain. seperti ya. Oke, katakanlah saya ini ya langsung saja. Nah, kemudian kita langsung lanjut pertanyaan ketiga. Nih, ini katanya, misalkan Anda membeli suatu pakaian dari Paket nih. online, ya. paket. Kemudian Anda telah menghabiskan uang sebesar $200 Taiwan. Namun setelah menerima barang tersebut, kok beda dengan apa yang tadi saya lihat di internet gitu ya. Kemudian Anda pun ingin mengembalikan pakaian tersebut ke penjualnya. Namun dari penjual bilang ini bakalan memakan biaya pengiriman sebesar $50 Taiwan. Dan apakah yang Anda lakukan? A, tetap bersikukuh untuk mengembalikan barang tersebut meskipun bayar itu $50 Taiwan. Nah, kalau pilihannya A berarti poinnya 7 ya teman-teman ya. Nah, kalau 2 itu yang B itu adalah Anda menjual pakaian tersebut ke orang lain. Nah, itu poinnya 5 nih teman-teman. Oke. Nah, kemudian yang C itu Anda memberikannya kepada orang lain. Oke. Nah, itu poinnya 3. Kemudian yang D ini lebih optimis ya, maksudnya lebih pikirannya lebih terbuka. Maksudnya itu oke, anggap saja diri sendiri itu lagi sial, nggak kayak gitu. apa-apa lah. Kemudian Gua dia udah udah habisin menyimpan duit pakaiannya ini lah, itu. nggak Nah, kalau Anda yang memilih D, otomatis poinnya 2 nih. Jadi yang pertama bersikukuh tetap mengembalikan 7, kemudian B menjual ke orang lain 5, nah, kemudian C memberikan kepada orang lain 3, nah kemudian yang D anggap diri sendiri sial dan menyimpan barang tersebut. Nah, ini poinnya 2. Ayo, apa Oke, ayo? silakan dikumpulin ya, silakan Dikumpulin. dikumpulin Betul. poin-poinnya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan keempat. Kak Yunus bisa bacain untuk Yang saran yang pertanyaan. keempat ya, katanya nih ya, ketika mungkin perasaan hati Anda sedang tidak baik ini ya. galau, galau mode on. Betul. Jadi metode di bawah ini itu bagaimana langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan untuk melampiaskan ya atau mengeluarkan mungkin rasa tidak senang, rasa amarah Anda itu bagaimana caranya? Oke. Yang pertama adalah Anda akan bekerja keras untuk melakukan sesuatu ya, akan mencari kesibukan dan lain-lain ya. Ini poinnya 7 ya. Poinnya 7. Oke, dan untuk berikutnya adalah yang kedua adalah Anda akan berbelanja, gila belanja langsung ya. Gesek Ini sana, cewek gesek biasanya sini. gitu. Ya. Oh, Ya, gesek doang sih ya. Ya, kemudian itu poinnya 6 ya. Nah, yang ketiga adalah wah ini akan makan ya. Waduh, makan dengan segila-gilanya. Wah, luar Ini biasa. saya ini berapa poinnya Kak Ini Yunus? poinnya 5. Oh, poin 5 Oke. tambah 5 ya teman-teman. Yang keempat adalah Anda akan mencari orang untuk jadi tong sampah ya. Oh, curhat ya maksudnya. Curhat. Iya. Nah, Itu poinnya 4 ya. Kemudian yang kelima adalah Anda akan berdiam diri, kemudian akan tidur saja. Nah, ini poinnya 3. Oke. Dan yang terakhir adalah dan lain-lain ya, poinnya 1. Jadi kalau nggak ada jawaban yang kita sebutkan, itu Iya, pilihan dan lain-lain. Dan lain-lain ya. Poinnya Iya. 1 gitu. Oke. Oke, sudah Lanjut dikumpulkan lagi. belum poin-poinnya? Pertanyaan yang kelima adalah ini dan juga pertanyaan yang terakhir ya. Oh. Nah, jika kamu punya sebuah taman Oke. taman bunga. Taman Nah, bunga. kira-kira taman tersebut itu kamu itu akan tanami dengan tanaman seperti apa nih? Sayuran petai. Oh, Petai. Kalau nggak Oh, cabai. ada nih. Cabai ya? Ini ada, Oh, ada ini ya? ada nih. Oh, Sepertinya ada ini ya. Oh, oke. Iya. Oke, yang A Mm-mm. pilihannya adalah tanaman yang gampang dipelihara. Pelihara. Oke. Poinnya 5. Poinnya Ini 5. seperti Amina nih. Oh. Malas orangnya. Terus yang B jawabannya adalah bunga-bunga yang warna-warni, Itu Yunus. yang Wih. cantik. Nah, Oke. Yunus. Poinnya 3.
Oke. Terus untuk yang berikutnya adalah tanaman-tanaman yang bisa berbuah. Berbuah. Ini juga Amina nih. Oh. Yang kayak Ya, buah cabai, cabai. Oh iya iya buah iya. kedondong. Wah, Ini kalau poinnya petai gede sayuran ya. atau buah ya? Ya, sayur ada, ya. ada buahnya ya. Itu poinnya 7. Poinnya 7 ya. Oke. Terus yang D lain-lain poinnya 1. Satu. Oke, kalau gitu Ya. yang berbuah ya, tambah 7. Oke. Ya. Oke. Jadi teman-teman sudah ada 5 pertanyaan. Iya. Kalau yang belum sempat ngikutin itu boleh Nanti ikutin replay challenge. lagi gitu ya. Nanti Ulang dengarkan ya. lagi ya apa pertanyaannya, kemudian beserta jawaban dan juga poinnya. Iya. Gitu. Oke. Oke, Oke, dan sudah kumpul poin? Ada yang bisa udah kumpul poin? iya. Poinnya berapa? Poinnya Poinnya berapa? Ya, mungkin dimulai dari saya dulu. Poin Oke. saya 18 nih totalnya. 18 ya? Wede. Oke, Amina 18. 21. Lebih satu. 21. Oh, 21. 21. Oh, Yunus Iya. berapa tadi? 19. 19. Oke. 19. Jadi, dari poin-poin yang dikumpulkan, kita akan melihat ya, seperti apakah diri kita pada saat kita itu marah, Oke. sedang amarah, seperti binatang apa. Nah, di sini sudah merinci ya, ada binatang seperti ular. Oke. Ada sikapnya itu bagaikan ular pada Ular. saat dia marah. Mm-mm. Atau seperti harimau, Oke. Wow. ya, atau seperti Cerpelai. cerpelai. Mhm. Binatang Cerpelai. cerpelai. Terus ada yang Galak seperti loh ini. kucing, Kucing. atau ada yang seperti landak. Waduh, Landak. landak. Iya, landak. Itu yang paling kalem dong berarti ya? Iya, Ya, benar, iya. paling kalem. Landak paling kalem ya. Jadi bagi jadi kita mulai dari Yunus dulu nih ya. Ya. Kak Yunus sama Kak Mina hampir sama ya. Waduh. Yaitu Paling 1921 ya. Dan ini apa Cerpelai. binatang? Oh, cerpelai. Iya, ini Cerpelai. cerpelai. Ya, Ini galak loh cerpelai. ya. Nampaknya aja kayaknya adem-adem ya, tapi ini bisa merekam orang. Waduh. Ya, jadi dikatakan ya bagi Anda yang memiliki sifat seperti cerpelai ini ya katanya Anda ini tidak akan takut mati. Wih. Terus katanya kalau lagi ngamuk ya, ini bahkan ia bisa mukul diri sendiri. Waduh, Wah, waduh. iya, saya Mukul diri saking sendiri. ngamuk itu dia mukul diri sendiri ya. Karena takut. Kenapa begitu? Ya, Kenapa begitu? saking emosinya gitu ya. Oke. Katanya nih ya, katanya Anda yang seperti cerpelai ini biasanya akan memegang prinsip adalah saya tidak akan melangkahi batas emosi kamu dan kamu jangan melangkahi batas emosi saya. Oh, Wih. jangan Jadi istilahnya coba-coba sama jangan. saya ya, belum Ya. tahu kalau saya marah. Ini garis batas antara kita berdua ya. Betul-betul. Jadi Oh. katanya si cerpelai ini adalah orang-orang yang sangat mematuhi prinsip kehidupan, Oh. kemudian juga peraturan-peraturan yang ada begitu ya. Hmm. Jangan sampai aja deh ada orang lain yang menginjak garis kesabarannya. Atau kita keinjak ya Yunus ya. Betul sekali. Hati-hati loh ya. Katanya ya. Soalnya keinjak kakinya sakit gitu ya maksudnya. Soalnya cerpelai ini katanya luar biasa ya kalau ngamuk ya. Ini orang aja bisa langsung ada yang lewat hajar semua ya. Waduh. Ini maksudnya kalau senggol pukul gitu Saya ya. baru tahu loh Dia binatang Holy ini Svenkai. ternyata galak banget loh ya. Galak Oh, ini galak. ternyata. Ini galak sekali. Terus dan ternyata Amina dan Yunus tuh seperti dia. Nampaknya aja kalem-kalem ya sebenarnya galak. Coba mungkin Kak Jangan Amina sama dekat-dekat. Kak Yunus deketin lagi sama kamera. Coba kita bandingkan dengan gambar. Apakah mirip ya dengan cerpelai? Iya, jadi ini ya, ini Kak Yunus dengan Kak Amina nih hampir Ya, sama ya. cerpelai. 19 hingga 21 21 nilainya. nilainya ya. Terus Kemudian kalau yang 18 gimana dong? Adit 18 berarti seperti kucing. Oh, kucing. Ya, bagi kalian setelah kumpulin poinnya itu 15 sampai 18 itu pada saat dia marah, dirinya itu cukup tenang, kalem, bagaikan kucing. Oh. Dan dia hanya bisa bermanja-manja ria. Waduh. Benar nggak Adit ya? Sepertinya ya. Tapi sebenarnya punya sikap atau karakter adalah orang yang cukup mandiri dan cukup bersosialisasi, pintar bergaul, dan dirinya hanya punya temperamen yang sangat-sangat tipis sekali. Jadi sebenarnya pada saat dia marah, emosi, dia nggak bakal berantem atau menangis, meraung-raung. Iya, langsung main Tapi- cakar aja gitu. Soalnya kan kucing ya. Iya, kalau marah cakar gitu. Kalau sedih cakar gitu. Oke, lanjut. Maaf ya, Su. Lanjutkan, Su. Dan dia hanya lebih lebih kalem lah Seperti istilahnya tuh kucing. dia lebih kalem dan hanya menunggu pihak lawannya itu datang untuk memanjakan dirinya. Oke. Iya. Ternyata saya mirip sama kucing gitu Bener ya. ya? Adit kayak begitu Kurang lebih. kurang lebih. Iya, Ah. betul.
Adit Meong ya Adit sekarang. Iya, panggil saya Meong ya berarti ya dari hari ini ya teman-teman. Bukan nama saya bukan Adit lagi, Adit Meong. Asal jangan kucing garong ya. Oh iya kan, jangan kucing garong saja. Iya betul. Ya jadi memang itulah kalau misalkan nilai-nilai Anda yang berkisar antara 19 15 hingga 18, 18. maka Anda akan seperti kucing ya yang katanya yang cukup aja dimanja-manja saja sudah oke kok si kucing Wah. ini. Iya. Mm-mm. Oke, masih ada 3 jenis binatang lainnya. Mm-mm. Yang pertama itu ular, Mm-mm. antara 25 sehingga 35 poinnya. Dan ular ini bisa dikatakan bahwa dia juga pemarah sekali ya. Walaupun sebenarnya dia punya sikap, artinya ketika orang itu baik sama dia juga akan baik. Tetapi apabila di luar batas, maka emosinya itu juga akan secara berlebihan. Oh, Oke. bisa meledak-meledak ya. Oke, yang berikutnya adalah si landak, si mungil landak yang lucu ini ya. Wah, ini sepertinya adalah orang-orang yang punya emosi yang sangat baik dan stabil ya. Katanya kalau si landak ini emosi, ia akan menyusut saja dirinya sendiri ya. Kemudian dia akan menutup dirinya. Kemudian dia juga akan terbiasa untuk tidak aktif untuk memberitahukan bagaimana perasaan dia kepada orang lain. Jadi semuanya Iya. itu hanya ia simpan ke dalam diri dia sendiri. Lebih ke introvert gitu. Betul. Iya. Jadi dia juga tidak akan marah, kemudian juga tidak akan namanya nangis, tidak akan ribut. Oke deh teman pendengar, informasi untuk di acara radio kita akhiri dulu sampai di sini. Semoga saja bermanfaat. Oke, kita lanjut lagi. Iya. Untuk yang live kita masih berlanjut ya teman-teman. Jadi yang tadi bilangnya sudah ular, kemudian landak, kemudian ini masih ada satu lagi. harimau. Ya ini kayaknya yang paling serem ya teman-teman ya. Wah, ini Oh, harimau ya, ini ya. wah gitu. Karena kalau ular dia marah mungkin dia secara dingin, perang dingin. Perang dingin. Tapi kalau misalnya harimau langsung makan. langsung Gimana? Wah, ini daging enak makan. Iya, jadi katanya si harimau ini ya, kalau sudah marah tuh waduh bisa sangat-sangat gawat ya. Lihat saja Bisa mukanya nih. menggila kayak harimau katanya ya. Jadi katanya kalau sudah marah dengan si harimau ini, waduh ini adalah menjadi arena peperangan yang berdarah-darah. Waduh, sampai berdarah-darah ya teman-teman ya. Ya, jadi ya, arena peperangan berdarah-darah luar biasa. Katanya kalau sudah ngamuk ya si harimau ini akan kehilangan akal sehatnya. Tapi bener nggak sih kalau misalnya Kak Yunus, Kak Adit pada saat sesuatu yang membuat kamu kecewa, di saat itu bagaimana melampiaskan kekecewaan kamu atau amarah kamu? Saya sih makan ya. Makan. Ya, atau mungkin Tapi bukannya lagi marah, pengen nggak merasa oh kamu salah nih gitu loh. kalau memang itu kayaknya kayak masalah gede yang sangat besar sekali mungkin bisa ya. Karena kan udah terbawa emosi, Iya. tersulut api emosi kadang-kadang seperti itu. Oh, Tapi misalnya kalau yang bara-bara. kecil-kecil, Iya. nah itu mungkin ya udahlah, udah. Udah. Yalah kamu Lewat menang ya. dah, ya apalah gitu. Betul. Kalau Yunus mungkin karena Yunus lebih ini ya, mungkin reaksinya lebih lambat. Jadi kalau ketika ada sesuatu kejadian itu mungkin akan melongo dulu. Oh, jadi kurang Bukan cepat lamban. nangkep. Itu tingkat dewa, jadi perlu lagi di naral. Bukan, Dinalar. itu melongo, tapi dalam otaknya itu sudah memikir Berpikir. strategi dan rencana bagaimana cara menyerang dan bagaimana cara saya menahan ya teman-teman. Iya. Gak canda Jadi ya, lebih canda. melongo aja Itu sih. sebuah kebijakan, kebijaksanaan. Betul. Waduh. Pikirannya Aduh. aku memaafkan dirimu apa yang Jangan, sudah kamu jangan, lakukan. Iya. Kemudian abis pikir langsung bilang, oh jangan. Tidak boleh begitu, gitu kan. Kita harus harus saling Saling memaafkan, memaafkan. harus saling menghormati. Wah, Aduh, ini lebih mantap dalam lagi ya. banget ya. Bukan cuma itu loh. Apalagi? Misalkan dia kena senggol bagian kiri, nggak apa-apa. Aku berikan tangan kananku untuk disenggol. Oh, jangan. Waduh. Kirain kalau udah senggol, ku berikan uang di dalam sakuku. Wah, baru mau senggol ya teman-teman. Waduh, kalau gitu mah enak banget ya. Iya sih. Ya mungkin seperti itulah ya kira-kira ya. Iya. Nah, itulah dia ya. Jadi ada 4 berapa hewan? 5 hewan ya. 1, 2, 3, 4, 5 hewan. 5 hewan. Tapi Betul. apapun sih pada saat kita emosi, sebaiknya memang tenangkan diri, tenangkan pikiran. Jangan gegabah. Seperti sekarang ini kan di Taiwan juga banyak sekali kejadian-kejadian yang Ya akhir-akhir ini. akhir-akhir Iya. ini gitu ya. Terus satu hal lagi, mengapa kita angkat topik ini? Karena salah satu kakak penyiar kita setelah mendapat suntikan vaksin kedua, Dianti ya, Iya. setelah mendapatkan suntikan vaksin kedua, katanya,
wah, wopusong. Pulang ke rumah duduk Siapa nonton itu? TV, wopusong. Apa itu pusong? Ya itu pusong itu kayak ceritakan gimana ya, keadaan. merasa kurang Nyaman. nyaman gitu. Terus tapi kurang nyamannya di mana gak tahu. Tapi tetap aja ngerasa Galau bercampur. ya tidak galau nyaman, gitu aja. Jadi Tapi kayak nggak ngerasa marah, galau. emosi, Iya kayak sedih. ya bosen, marah, sedih, kayaknya semuanya campur nano-nano. Nah, dan Oh. itu yang membuat kayak wah merasa gerah. Iya. Hmm. Ini ya mungkin karena dosis kedua juga ya. Iya. Saya Yang dosis disalahkan kedua. vaksin. Ini salah vaksin. Jangan. Vaksin itu memang penting ya teman-teman ya. Apalagi sekarang udah ada varian baru nih. Yang lagi katanya penyebarannya lebih parah. Katanya Ya. 1:50. Wih, luar biasa. Iya, jadi lebih hebat lagi daripada Delta. Jadi semuanya juga disarankan kalau bisa buruan segera vaksin. Nah, teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan, kalau belum Belum vaksin, daftar dan belum vaksin, nah buruan yuk Ayo. 1922 di sana daftar, kemudian segera vaksin ya. Iya, Kebetulan betul. gratis kok di sini. Betul, Nggak betul, perlu betul. bayar. Terus mau vaksin apa aja boleh. Betul. Terserah kan, bisa pilih. Iya, Bisa pilih. AZ, nah, BioNTech, Moderna, Moderna, BNT, Medigen, iya. Bisa, Hmm. bisa Anda pilih. Ya, oke deh kita sapa dulu ya. Ini ada Jojo Jonathan mengatakan Singapura hadir kakak. Halo Wih, Singapura. Singapura, bagaimana kabarnya Singapura? Ada Sela Anita Sari di Tainan. Halo. Halo, Kemudian halo. Setio Budiono mengatakan 18. Oh sama kayak Kak Adit ya. Sama. Oke. Si Oh, meong meong meong. Jangan diri kita berdua ya. Si meong. Si cerpelai. Cerpelai Yang ya. galak. Kemudian Edi Setiawan mengatakan THB nyimak. Salam sehat. Terima kasih Salam Bung Edi. sehat, Bung Edi. Iya. Oke deh. Jadi ada lagi yang mau disampaikan ini? Enggak ada sih ya, mungkin ini deh, mungkin mau cerita-cerita sedikit. Soal ini kan kemarin kita sempat nonton gratis Nobar. nih. Oke, ya. oke, Bukan oke. nonton gratis, Nobar. nonton bareng Nonton gitu bareng ya. teman-teman. Betul. Jadi waktu itu kita pergi Nobar- nonton Berarti bareng. nobargra Nobar Gra. atau nobartis. Oke. Nonton Bareng bareng gratis Oh, gitu. nobartis aja ya. Iya. Nobartis ya. Ya, jadi pada saat itu kita menyaksikan salah satu film dokumenter yang menceritakan soal autisme gitu. Betul. Jadi namanya itu Mandarinnya itu Ti Chou Mi Hang, Iya. tapi kalau Inggrisnya itu Among Us, di Among antara Us. kita Oh. gitu. Iya. Dan di sini menceritakan 4 orang yang menderita menderita lah karena Autis itu ya, yang ada autis. autismenya Ya. di situ. Dan ada satu itu namanya yang paling sudut kanan sana namanya Chen Suwei, saya paling ingat karena dia yang paling tua di dalam situ. Sisanya itu masih remaja. Iya. Oh, Dan mereka ini memiliki hobi yang sama yaitu suka menggambar. Jadi apa yang digambar sama mereka itu dari ini yang di bawah itu ada chairman kita juga dari RTI, kemudian sebelahnya adalah Lin Taoyen, itu produsernya Sutradara, ya ya. saudara. Kemudian sebelahnya adalah istrinya yang Iya. kebetulan membuka kelas artistik ya. Iya. Ya buat seni menggambar segala macam dan dirinya pun mendapatkan kesempatan untuk mengajari mereka semua dan karena Iya. itu sengaja dibikin film dokumenter ini agar kita bisa memahami nih lebih jauh akan yang namanya autisme itu seperti apa. Mereka sama seperti kita cuma saja lebih istimewa, lebih spesial dan Iya. yang spesialnya itu yang harus kita ketahui atau Betul. pahami gitu. Betul. Jadi dari film kemarin juga sutradara Lini juga ada bilang ya, sebenarnya setelah mengenali teman-teman kita yang autis ini ya, Iya. jadi melihat manusia normal pada umumnya ya, sepertinya manusia normal pada umumnya itu hidup dalam hal yang sangat komplikasi. Iya. Ya, sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang hidup dalam dunia yang simple, dunia yang mungkin sangat sederhana, Iya. begitu ya. Jadi memang kalau kita mungkin karena sosial ya, karena Hmm. kita sosial banyak peraturan, banyak kebijakan dan Betul. lain-lain. Jadi kita untuk interaksi dengan sesama tuh sepertinya ada tembok. Kalau mereka tuh sepertinya natural aja, Betul. cuek aja. Jadi mereka itu bisa dengan sangat ekspresif gitu ya, memperlihatkan mungkin emosi mereka, kesenangan mereka, dan mereka juga adalah orang-orang yang sangat berbakat ya. Betul. Jadi mungkin mereka itu memiliki kekurangan dalam hal interaksi, Betul. tapi mereka tuh punya banyak kelebihan di bidang-bidang lainnya. Jadi Amina juga seperti itu. merasa salut sih untuk di Taiwan perlakuan atau juga bimbingan maupun juga di sekolah-sekolah khusus untuk anak-anak yang punya
autis ini, perhatiannya itu akan lebih diistimewakan. Iya. Asalkan orang tua maupun pihak keluarga itu bersedia anak ini atau orang tersebut ini kan nggak hanya anak-anak ya, mungkin orang dewasa juga Betul. bisa ada. Itu bersedia menjalani terapi atau juga dari pihak keluarganya itu bersedia untuk menerima anaknya itu apa adanya. Betul. Maka anak ini atau kehidupan orang ini itu juga akan lebih santai. Jadi dia tidak mendapat tekanan walaupun punya sikap atau menderita autis ini, tetapi dia tetap hidup dengan bahagia. Iya, Betul. betul. Dan Yunus juga teringat ya, dulu itu ada salah satu teman Yunus ya, dia tuh juga cerita katanya waktu dia masih sekolah, waktu dia masih SMP atau SMA. Jadi di sekolah dia itu ada satu kelas ya memang untuk penderita-penderita autis seperti ini. Tapi mereka itu juga akan dikasih satu jadwal gitu ya untuk bisa bergabung dengan teman-teman pada umumnya. Jadi mereka itu tidak hanya hidup dalam dunia mereka sendiri, tapi mereka juga bisa hidup dengan dunia pada umumnya gitu ya. Jadi pelan-pelan membaur, kemudian juga pelan-pelan bersosialisasi ya. Karena mau nggak mau, karena autis ini juga akan tumbuh jadi orang dewasa dan mereka juga akan menua suatu hari nanti. Jadi mau nggak mau mereka harus belajar mandiri, kemudian harus belajar bagaimana merawat diri. Soalnya kan nggak mungkin dong orang tuanya itu akan merawat dia kan. Betul. Jadi yang dari video ini juga kita bisa melihat ada 4 orang dan salah satunya ada beberapa yang bisa main piano. Kemudian mainnya itu hebat sekali loh teman-temannya. Bukan kayak do do re re mi mi kayak Kak Adit misalnya seperti itu, tapi mereka udah bisa main kayak Beethoven atau segala macam dengan sangat hebat sekali gitu. Iya, jadi memang sih untuk dari film ini ya kita diminta lah ya untuk lebih aware aja sama keadaan di lingkungan sekitar kita dan nggak perlu yang namanya mendiskriminasi mereka ya. Betul. Karena ya nggak layak juga sih. Iya. Sebenarnya memang sih ya untuk zaman dulu, mungkin zamannya Amina ya, melihat orang-orang yang seperti ini kalau tidak sama dinilai itu dia lebih kurang, lebih bodoh lah kalau kasarnya ya, lebih bodoh, lebih kurang sehingga bisa diabaikan. Nah dengan adanya film dokumenter ini yang bisa disosialisasikan, dibagikan kepada masyarakat, jadi orang tuh mengerti bagaimana kehidupan mereka. Harusnya kita sendiri yang juga lebih bertoleransi, sama-sama menjalani hidup ini. Betul. Karena bukan karena kespesialannya mereka kemudian kita jauhi ataupun hindari. Ya, soalnya dari 4 orang itu ada 3 orang itu bisa ngobrol ataupun ngomong seperti pada biasanya, seperti umum lah kata-kata seperti itu. Cuma ada 1 yang nggak bisa. Bahkan untuk ngomong saja sudah susah sekali. Jadi dia seringnya teriak-teriak, kemudian mondar-mandir nggak jelas. Wah, tiba-tiba seperti itu. Tapi dia sebenarnya itu ada sesuatu juga yang dipikirkannya dan dia juga bisa merasakan sesuatu. Contohnya pada saat film dokumenter itu katanya itu ada seorang guru yang bilang kepada dia, kamu udah tidak ada masa depannya lagi. Kamu mau seumur hidup untuk mempelajari ini nggak bakalan bisa-bisa. Nah, padahal gurunya pikirnya dia itu nggak mengerti sama sekali. Nggak taunya pasti tanya. Waktu di film dokumenter ini ya, dia curhat. Dia bilang waktu itu ada guru yang bilang saya bodoh terus apa-apa. Soalnya dia pakai apa? Kayak huruf-huruf itu yang main tunjuk-tunjuk itu. Jadi harus ada satu orang sebagai penerjemah apa sih yang diomongin sama dia gitu. Jadi dia nggak bisa ngomong langsung, tapi melainkan harus pakai kode atau cara baca seperti itu. Jadi menurut saya ini juga manusia memiliki perasaan yang sama dengan kita, memiliki bentuk fisik yang sama kita, ya cuma lebih spesial saja dan ini yang perlu diperhatikan sih ya. Seperti Amina tahu, salah satu aktor yang terkenal yang main Mission Impossible, Tom Cruise, dia juga punya masalah dengan membaca, literasinya kurang. Tetapi dia bisa menjadi seorang aktor yang hebat, bahkan sampai menghafal naskah-naskah yang dimainkan, yang diperanin gitu. Ini ternyata manusia itu luar biasa. Betul. Iya, jangan karena dia punya kelainan tertentu atau hal yang berbeda, terus kita memberikan stigma atau diskriminasi. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Betul. Iya, jadi ini menurut saya film dokumenternya oke nih ya teman-teman ya. Jadi misalnya kalau memang kayak gimana pengen nonton atau Ini penasaran, ya enggak ada di YouTube sih. Ya semoga saja dia nanti bisa tayang di platform ya. Betul. Kalau misalkan ada ya berarti ya Anda bisa menyimak lah ya film dokumenter bagaimana Taiwan ini bisa cukup bagus ya merawat mereka. Betul. Dan lingkungan di Taiwan ini juga cukup baik bagi mereka. Iya. Kemudian yang saya acungkan jempol kepada orang tuanya juga dari 4
anak tersebut ya, maksudnya yang menderita autisme itu, karena dari film dokumenter semuanya itu bisa seperti ini, sehebat itu juga ada sosok orang yang sangat berjasa. Dukungan dari orang Iya, tua. dukungan dari orang tua, kedua orang tua gitu. Dan ini juga filmnya cukup menyentuh lah seperti itu. Kita juga bisa merasakan, wah, itu harus merawatnya dari kecil sampai gitu. Iya. Sampai tumbuh dewasa. Iya, betul. Oke deh. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke. Tadi kita juga udah tes amarahnya. Iya. Kemudian juga sudah curhat nih. Siapa yang mau berubah jadi landak? Nah, siapa Ada yang mau berubah berubah? jadi landak, yang jadi ular, harimau. Ada yang mau gantian? Mungkin nggak mau terpelai aja Atau atau mau jadi terpelai. landak aja. Oke, Biar dilihat lucu. lagi siaran ulang kita. Iya. Terus ingat ya nilainya, kalau misalnya cuma 21 itu tambahin. Iya. Biar sekaligus bisa Iya. jadi harimau Iya. atau ular gitu. Jangan lebih nilainya ya. Kalau lebih nilai nggak ada soalnya. Oke deh teman-teman. Oke deh, untuk siaran langsung mungkin kita akhiri dulu ya sampai di sini Iya. ya. Oke. Terima kasih semuanya Terima dan kasih. salam sehat selalu dan salam bahagia selalu. Bye Sampai jumpa. bye. Bye-bye.